Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi. Hari ini kita akan belajar matematika dengan KD selanjutnya, yaitu bab analisis peran turunan pertama fungsi, ya, kelas 11. Oke. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menganalisis keberkaitan turunan pertama, fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva. 4.9 menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva. Persamaan garis singgung dan garis normal kurva berkaitan dengan masalah kontekstual. Itu kompetensi dasar yang akan kita capai. Kita langsung masuk saja ke materi kita, yaitu yang pertama, masalah maksimum atau minimum dari kurva fungsi. Ya, nilai maksimum dan minimum dari kurva parabola. Bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak sama dengan 0, a, b, c itu termasuk bilangan real. Kemudian jika A itu kurang dari 0, kurva parabola terbuka ke bawah dan mempunyai nilai maksimum. Jika A lebih dari 0, kurva parabola terbuka ke atas dan mempunyai nilai minimum. Penentuan nilai maksimum dan minimum dari kurva parabola berdasarkan turunan pertama fungsi itu sebagai berikut. Yang pertama, turunan pertama fx sama dengan 0 untuk menentukan nilai x pembuat nilai maksimum atau minimum kurva tersebut. B, misalkan x itu sama aja dengan x1, maka turunan dari fx1 merupakan nilai maksimum atau nilai minimum dengan ketentuan jika a-nya itu kurang dari 0, maka turunan fx-nya itu nilai maksimum. Jadi, kalau A-nya itu kurang dari 0, maka nilainya maksimum. Kalau A-nya lebih dari 0, maka nilainya minimum, ya. Oke. Kemudian, contoh. Tentukan nilai optimum, maksimum, atau minimum dari fungsi kuadrat berikut. Yang A, fx sama dengan 8x min x kuadrat. Dan B, gx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 10. Kita jawab yang A terlebih dahulu, ya. Fokus, kita masuk ke contoh yang pertama. Fx sama dengan 8x min x kuadrat. Berarti langkah pertama, A itu letaknya di mana? Di depannya x kuadrat. Karena depannya x kuadrat ini negatif dan tidak ada angka, berarti ini termasuk min 1. Ya, ini 1 di sini. Berarti A-nya adalah min 1. Kalau A-nya min 1, maka A-nya itu termasuk kurang dari 0. Karena 0 sama min 1 besar 0 kan, berarti A-nya itu kurang dari 0. Berarti di sini 8x min x kuadrat kan x ya. Ya kan? Berarti di sini ini fx ya. Kurang f, ini fx. Berarti turunannya ini adalah 8 karena x-nya kan hilang. Namanya turunan tuh x-nya hilang ya. Atau dikurangi 1. Berarti x-nya hilang 1, di sini 2-nya dari depan, x pangkatnya dikurangi 1. Jadi tinggal 2x saja. Berarti turunan dari x ini adalah 8 min 2x. Kemudian langkah selanjutnya, hasil dari turunan ini dimisalkan atau disama dengankan 0. Berarti 8 min 2x sama dengan 0. Berarti min 2x sama dengan 0 ditambah 0 dikurangi 8. Ya kan? 8 positif jadi diruaskan berarti negatif 8. X sama dengan min 8 dibagi di sini min 2 jadi pembagi ya. Berarti nilainya X-nya adalah 4. Karena A-nya itu kurang dari 0 sesuai definisi yang di depan, maka nilainya adalah maksimum. Kurva dari fungsi fx sama dengan 8x min x kuadrat ditentukan oleh ini fx-nya ditulis kembali. Karena di sini ketemu x-nya kan 4, maka dimasukkan ke fungsi fx-nya lagi. Berarti f4 sama dengan 8 turun, x-nya diganti 4 dikurangi 4 kuadrat. 8 kali 4, 32, 4 kuadrat 16. 32 dikurangi 16 adalah
16. Berarti nilai optimum dari maksimum fungsi fx 8x min x kuadrat adalah 16. Jadi langkah pertama tadi ya, menentukan A-nya terlebih dahulu, turunannya, mencari X-nya. Kalau A-nya kurang dari maka maksimum, kalau A-nya itu lebih dari maka minimum. Dimasukkan X-nya ke fungsi awal, berarti ketemunya F-nya adalah 16. Jadi nilai maksimumnya adalah 16. Itu dari A. Dan cara yang B juga sama ya. Di sini berarti A-nya adalah 1. Kenapa A-nya 1? Karena di depannya X kuadrat itu 1. Berarti A-nya lebih dari 0. Berarti kalau lebih dari apa? Minimum ya. Oke, berarti ini ya, cari turunannya dulu. Berarti 2X plus 2. Karena tidak ada X-nya maka hilang kan itu. Kemudian disama dengankan 0 dari turunannya, mencari X-nya ya kan. 2X sama dengan ini pindah ke kanan, min 2, X-nya min 2 per 2, X-nya adalah min 1. Kemudian, karena A-nya itu lebih dari 0, maka minimum. Ya, A-nya lebih dari 0 minimum. Kemudian dimasukkan, X-nya dimasukkan ke sini. Ya, di fungsi awal, berarti ketemunya 9. Karena min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 ditambah 10. 1 dikurangi 2 ditambah 10 hasilnya 9. Berarti di sini nilai minimumnya kan di sini kan A-nya itu lebih dari. Kalau lebih dari itu maka minimum. Beda dengan soal yang A kan kurang dari, maka maksimum gitu ya. Berarti jawabannya yang B, nilai minimumnya adalah 9. Oke, masalah kontekstual maksimum dan minimum berbentuk fungsi kuadrat. Contohnya seperti ini. Keliling suatu persegi panjang itu 100 meter. Tentukan ukuran persegi panjang itu agar luasnya maksimum. Ya, oke. Jika yang namanya keliling itu kan pasti ada panjang, ada lebar, ya kan? Di sini lebar kita misalkan X, panjangnya kita misalkan Y. Kemudian berarti ya, kalau sebuah lingkaran itu kan ada 2 kali panjang sama 2 kali lebar, kan gitu. Berarti di sini setengah dikalikan 100 min 2E. Kenapa? Karena lebarnya kan ada 2 kali kan? Ya, 2 kali. Kemudian 100-nya kan keliling semuanya, ya kan? Berarti di sini semuanya tinggal ditambah, ya. Setengah dikali 100 min 2X. Karena lebarnya ada 2, panjangnya ada 2 kan? Sebuah persekian gitu. Oke, kemudian karena yang namanya keliling ya tidak mungkin negatif, berarti X-nya panjangnya itu pasti positif. Lebarnya juga positif, berarti X-nya itu juga lebih dari 0 kan positif, Y-nya juga iya. Kemudian di sini ini disama dengan atau dari fungsi ini kita beri tanda lebih dari atau sama dengan 0 semua. Berarti didapatkan kan X-nya kan 50 sama 0, ya kan? Berarti X-nya itu lebih dari 0 dan X-nya kurang dari 50. Itu untuk lebarnya ya, antara ini. Nah, kemudian luas persegi. Berarti di sini X dikali setengah dikali ini dapat dari mana? Dari sini ya, dimasukkan ke sini. Berarti 50x min x kuadrat. Kemudian kan dicari nilai maksimumnya itu. Kita misalkan luasnya itu L ya. Di sini nilai maksimumnya L. Berarti Lx sama dengan 50x min x kuadrat. Turunannya berarti 50 dikurangi 2x ya. Di sini perhatikan, berarti kenapa dapat persamaan ini? Karena keliling itu panjangnya ada 2, ya kan? Sebenarnya kotak. Nah, panjangnya ada 2, atas sama bawah kan? Lebarnya pun sama, samping sama samping, kan gitu. Makanya dibagi 2, kan gitu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan turunan, lanjutannya ya, kita mencari nilai stasioner lebar luasnya ya. Didapatkan turunannya disama dengan kan 0. Itu kan ini 50 min 2x. Kita sama dengan kan 0. Nah, min 2x sama dengan ini pindah ke kanan negatif. Berarti x-nya min 50 per min 2.
X-nya adalah 25. Berarti fungsi awalnya kan ini 50x min x kuadrat. Berarti 25 ini dimasukkan ke persamaan ini. Berarti 50-nya turun, 25-nya diganti x ya, dikurangi 25-nya dikuadratkan. Berarti 50 dikali 25, 1250 dikurangi 25 kuadrat, 625. Berarti ini dikurangi ini, 625. Berarti luasnya itu berarti 625 meter kuadrat. Kan gitu. Itu luas maksimumnya. Kenapa lebarnya 25? Karena X-nya didapatkan 25. Berarti kalau lebarnya 25, maka luasnya juga 25. Sorry, panjangnya juga 25. Seperti itu. Interval atau selang kemonotonan kurva sebuah fungsi. 1. Fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi diam atau stasioner. Berarti fungsi diam itu disebut dengan stasioner ya. Kemudian ada sebuah grafik seperti ini ya. Di sini berarti ya fungsi naik itu jika naik kan berarti ke atas. Diam itu ini ya, diam itu waktu antara mau turun atau mau naik itu diam ya, turun maka negatif, naik itu positif gitu ya. Lah Y itu sama dengan Fx ya. Jadi ini untuk kalian lebih memahami dulu gimana itu naik, diam, dan turun. Oke, kemudian kondisi turunan pertama suatu fungsi pada interval tertentu dapat berupa ini. Jika yang pertama turunan Fx bertanda positif, jika turun Fx-nya itu lebih dari 0, maka kurva fungsi dalam keadaan atau monoton naik ya, disebut fungsi naik. Jika turunannya itu lebih dari 0, maka fungsi naik, kan gitu. Jika turunannya itu kurang dari 0, maka itu fungsi turun. Jika turunannya itu sama dengan 0, maka itu diam atau fungsi stasioner. Ini definisi untuk interval tertentu pada fungsi. Oke, kemudian kondisi suatu fungsi Y sama dengan Fx dalam keadaan naik, turun, atau diam diberikan fungsi Y sama dengan Fx dalam interval I dengan Fx mempunyai turunan pada setiap X di dalam interval I. Oke, di sini jika turunan Fx-nya itu lebih dari 0, maka selalu naik. Turunannya kurang dari 0, maka selalu turun. Ketika sama dengan 0, maka stasioner atau diam, kan seperti yang awal. Dan ditambahi lagi, kalau lebih dari atau sama dengan 0, maka tidak pernah turun, berarti tandanya selalu naik, kan gitu. Jika di sini F turunannya Fx adalah kurang dari 0, maka tidak pernah naik, berarti kan selalu turun. Ya, gitu. Ini dipahami saja bisa. Oke, contoh. Nih ya. Diberikan fungsi Fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 1. Tentukan interval x agar kurva fungsi Fx selalu naik. Ya, berarti diketahui sebuah fungsi, kamu disuruh mencari intervalnya. Dan fungsinya itu selalu naik. Berarti Fx-nya ditulis dulu x pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 1. Maka turunannya 3-nya pindah di depan, x pangkatnya kurangi 1 kan 2. Dikurangi 2 kali 6, 12, x pangkat 1 ditambah 9. Kan turunannya ya. Ini harus sudah paham. Oke, kemudian kurva selalu naik. Ini kan, pertanyaannya selalu naik. Maka kalau selalu naik, maka lebih dari. Ya. Oke, berarti turunannya ini disama dengan kan atau lebih dari 0. Kan gitu. Berarti karena ini bisa disederhanakan biar kamu mudah saat memfaktorkan, maka semuanya dibagi 3. Berarti jadi 3x kuadrat min 4x plus 3 lebih dari 0. Barulah ini difaktorkan. Harus sudah bisa memfaktorkan ya. Berarti didapatkan x-nya itu ini ya, lebih dari 3 ya, atau x-nya itu kurang dari 1. Kenapa ini beda? Karena 3 sama 1 besar siapa? 3. Maka yang 3 itu lebih dari, 1 itu kurang dari. Ya. Oke, jadi interval x agar kurva fx selalu naik, maka
X-nya itu lebih dari 3 atau X-nya itu kurang dari 1. Oke, itu ya. Mudah kalau kalian bisa memahami. Oke, kita lanjut saja. Contoh yang kedua, grafik fungsi f(x), x kuadrat pangkat 3 tambah ax kuadrat ditambah bx tambah c hanya turun pada interval negatif 1 kurang dari x kurang dari 5. Tentukan nilai a plus b. Oke, maka fungsinya tulis dulu. Ya, setelah itu kita turunkan 3 kali x kuadrat ditambah 2ax tambah b. Ini turunannya. Nah, karena di sini turun, maka kan kurang dari 0 turunannya. Berarti 3x kuadrat tambah 2x plus b kurang dari 0. Kita sebut ini pertidaksamaan yang pertama. Ya. Kemudian, dari soal diketahui hanya turun pada interval ini. Maka, kan ini. Kan intervalnya x-nya lebih dari min 1 dan x-nya itu kurang dari 5. Berarti di sini biar mendapatkan min 1, x-nya kan berarti ditambah 1. Kan ketemunya x-nya kan min 1, ya kan? X-nya min 1. Lah hasilnya 5, berarti di sini x min 5. Tandanya kurang dari. Gitu ya. Interval digunakan untuk mencari ini pemfaktorannya. Oke, kemudian kita kalikan depan kali depan, depan kali belakang. Seperti itu hasilnya ini. X kuadrat min 4x min 5 kurang dari 0. Karena di sini bentuknya kan yang di sini kan ada 3 kan. Biar sama 3, maka ini kalikan 3. Ya. Berarti hasilnya 3x kuadrat min 12x min 15 kurang dari 0. Kan sama bentuknya dengan ini ya. Dengan ini. Berarti kan kita bisa dapatkan ya dari pertidaksamaan pertama ini ya. Berarti kan 3x kuadrat min 12x min 15 kurang dari 0 kan ini. Ya, sama kan? Kita kaitkan dengan ini, pertidaksamaan pertama. Berarti kan kita bisa mencari A-nya yaitu 2ax. Ya kan? 2ax, di sini 12x. X-nya coret saja, berarti tinggal 2a sama dengan min 12. Dapat 2a dari sini ya. Dapat min 12 dari sini. Berarti A-nya min 12 dibagi 2 hasilnya min 6. Kenapa B-nya kok min 15? Karena B kan paling belakang. Di sini paling belakang berapa? Min 15. Berarti B-nya min 15. Itu. Pertanyaannya A ditambah B berarti min 6 tambah min 15 yaitu min 21. Ya. Hasilnya negatif 21. Mudah dan silakan dipahami. Oke, kemudian contoh yang ketiga, fx sama dengan x pangkat 4 min 8x kuadrat pangkat 3 tambah 16x kuadrat ditambah 1. Turun pada interval, nah kamu disuruh mencari intervalnya. Berarti sama, yaitu mencari turunannya dulu. Buat berkaitan semua soal pasti mencari turunannya dulu. Berarti 4x pangkat 3 min 24x kuadrat ditambah 32x. Nah, karena di sini turun, maka f turunannya kan berarti kurang dari 0, kan turun. Kalau naik maka lebih dari, ya, sesuai definisi. Oke, kemudian ini kurang dari 0, turunannya kurang dari 0, maka kita bisa sederhanakan dibagi 4. Berarti x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 8x kurang dari 0. Berarti kita pembuat 0, ya, disama dengan 0. Berarti karena punya x semua, x-nya kita keluarkan. Ya, di x kali x pangkat 2 kan x pangkat 3. X kali min 6x kan min 6x kuadrat. X kali 8 kan 8x. Kan gini. Berarti yang di dalam kurung kita faktorkan. Harus bisa. Ya, ini tinggal sini difaktorkan. Berarti x-nya itu sama aja 0. X-nya itu 2. X-nya itu 4. Ya, dari ini. Kenapa kalau ini x-nya 0? Karena ini sendirian. Sama dengan maka x-nya 0. Ya. Oke, kemudian kita buat garis di sini. Ada 0, 2, 4 dimasukkan. Ya. Dapat dari ini dari sini, ya, dimasukkan ke sini. Kemudian kita cari tandanya. Dari mana? Nah, tandanya itu dicari, kamu masukkan mencari angka, misalkan di sini 1, dimasukkan ke sini. Ya. Di sini 1. 1 pangkat 3 1. 1 dikurangi 6 kali 1 kuadrat 1, berarti kan min 6. Min 6 ditambah 8, positif kan? Kan bisa 8, maka di sini positif.
Nah, dicari satu-satu. Mencari angka yang di antara 0 sama 2 kan 1, 2 sama 4, 3, 4 ke atas kan bisa 5, 0 ke bawah bisa min 1. Dicari ya. Saya yakin kalian sudah bisa. Oke, kemudian jadi turun pada interval X. Kenapa kok ini? Nah, karena kalau turun maka yang dicari negatif. Ya, kalau naik maka yang dicari adalah yang diambil adalah positif. Karena ini turun maka yang diambil negatif. Berarti X-nya itu kan di sini. X-nya itu kurang dari 0 sama X-nya itu antara 2 sama 4. Kan gitu, maka intervalnya ini. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut. Titik stasioner suatu fungsi dan jenis ekstrim fungsi. Pengertian nilai stasioner dan titik fungsi. Oke, perhatikan. Titik stasioner sama aja kan diam di sini. Ya. Oke. Misalkan C suatu bilangan pada daerah asal F, jika FC sama dengan 0, maka turun FC sama dengan 0, maka FC adalah suatu nilai stasioner pada X sama dengan C, berarti X itu sama dengan C, sama. Pasangan C dan FC dalam satu koordinat yaitu titik CFC disebut titik stasioner. Namanya titik berarti ada dua ya, X sama Y, kan banyak seperti itu. Istilah lain untuk titik stasioner adalah titik kritis atau titik balik atau titik ekstrim atau titik optimum, sama aja. Tapi biasanya itu titik balik biasanya ya yang digunakan. Oke, lanjut. Contoh, tentukan nilai stasioner dari titik stasioner dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 1. Ya, berarti turunannya. Fx-nya tulis dari turunannya. 3x kuadrat dikurangi 3. Kemudian kita sama dengan K0. Dari turunannya sama dengan K0. Ya. Ini kan bisa disederhanakan dibagi 3 ya. Berarti menjadi x kuadrat min 1 sama dengan 0. Ini berarti kan difaktorkan menjadi x plus 1 sama x min 1. Berarti nilai x-nya adalah min 1 dan x-nya adalah 1 dari sini. Kemudian maka nilai stasioner jika x-nya itu min 1, kita cari satu-satu dulu. Kita cari yang di depan yaitu min 1, maka dimasukkan. Dari soal yang awal, fungsi awal dimasukkan nilai ini ya, min 1. Maka min 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali min 1 tambah 1, maka hasilnya 3. Yang satunya lagi kita misalkan x-nya 1 dari sini ya, dimasukkan ke sini. Oke. Berarti nilainya adalah min 1. Berarti di sini jadi fungsi mempunyai nilai stasioner jika f-nya itu min 1 maka hasilnya 3. Jika f-nya min 1, f-nya itu 1 maka nilai stasionernya adalah min 1. Jadi kalau bisa kita buat ke titik-titik stasioner berarti min 1,3 ya. 1, min 1. Ini namanya titik stasioner. Kalau bentuk seperti ini maka namanya adalah nilai stasioner. Beda ya antara nilai sama titik. Kalau nilai itu dari cukup sampai sini tuh nilai. Kalau titik maka jadikan 1 antara yang di sini sama hasilnya. Gitu. Oke. Penentuan jenis-jenis ekstrim suatu fungsi berdasarkan uji turunan pertama. Aturan penentuan jenis-jenis ekstrim suatu fungsi berdasarkan uji turunan pertama. Misalkan fungsi fx kontinu dan mempunyai turunan dalam interval I yang memuat x sama dengan C. Jika fc kurang dari 0, maka fc adalah nilai balik maksimum fungsi f. Jika fc lebih dari 0, maka nilai balik minimum. Jika fc sama dengan 0, maka nilai ekstrim. Ya, titik belok fungsi f. Oke, lanjut ke contoh. Mungkin langsung oke. Fx mempunyai nilai balik maksimum fc. Ini dan ya. Dan titik ekstrim CFC. Berarti di sini tadi ya. Nah, kalau naik ini ya, naik itu lebih dari, diam sama dengan, turun kurang dari. Ya, diingat-ingat. Oke. Berarti kalau dari grafik ini ya, maka naik, diam, turun. Kita bisa menulis ke dalam tabel. Oke, kemudian nilai balik minimum berarti turun, diam, naik. Minimum maka kurang dari itu turun, sama dengan diam lebih dari itu naik, sama. Ya, cuma beda kurvanya. Kalau naik itu ke atas,
Kalau maksimum itu ke atas, belokannya, kalau minimum itu ke bawah. Oke, ditulis turun, diam, naik. Ya, turun, diam, naik. Kebalikannya dari maksimum. Oke, yang ketiga, Fx mempunyai titik belok horizontal pada C dengan titik belok FC ya. Berarti di sini, nah, FC bukan nilai ekstrim. Berarti di sini karena kenapa kok bukan nilai ekstrim? Karena FC-nya kan di sini mendatar, ya, dan ada kelanjutannya lagi. Nah, maka itu bukan nilai ekstrim, ya, karena ada kelanjutannya ke atas. Berarti dari sini bisa naik, diam, naik, ya. Oke. Kalau naik itu lebih dari, diam itu sama dengan, kalau naik lagi itu lebih dari. Kalau turun maka kurang dari, ya, seperti itu. Contoh, tentukan nilai-nilai stasioner dari fungsi fx sama dengan x dikali x min 3 kuadrat dan tentukan jenis nilai stasioner itu masing-masing. Oke, berarti fx-nya kita tulis. Kalau ada soal semacam ini, maka jabarkan dulu. Namanya kuadrat, berarti x min 3 kali x min 3. Dikalikan jadinya ini. Ya, semuanya dikalikan dengan x, maka jadinya ini. X kali x kuadrat jadi x pangkat 3, x kali min 6x, min 6x kuadrat, x kali 9, 9x. Seperti itu. Oke, berarti turunannya 3x kuadrat min 12x plus 9. Harus sudah bisa. Ini sederhanakan dibagi 3, berarti x pangkat 3 min 4x plus 3. Oke, berarti nilai stasioner F dapat jika turunannya sama dengan 0. Berarti di sini hasil turunannya sama dengan 0. Berarti baru difaktorkan. Berarti ketemulah x-nya 3 sama x-nya adalah 1. Kalau x-nya 3, kita masukkan ke sini ke soal lagi. Berarti x-nya ini kita ganti 3. Berarti 3 dikali 3 min 3 kuadrat. 3 kali 0 sama dengan 0. F1 sama dengan 1 dikali 1 min 3 kuadrat. 1 dikali 1 dikurangi 2 kan min 2. Min 2 kuadrat kan 4. Ya, 1 kali 4, 4. Berarti di sini jadi nilai stasionernya F3 itu 0. F1 itu 4. Kemudian bisa dibuat titik ekstrimnya yaitu 3,0 dan 1,4. Ya, mudah kan? Dipahami pasti bisa. Oke, uji turunan pertama fungsi fx di sekitar titik-titik berabsis 1 dan 3. Dapat dari mana 1 dan 3? Dari tadi, dari x-nya, ya. Berarti di sini oke, kalau tadi ya, berarti kan di sini bisa kita buat x-nya itu kurang dari 1, x-nya sama dengan 1, berarti ini kurang dari 1, berarti kan turun. Ya. Kemudian x-nya itu sama dengan 1, x-nya lebih dari 1, dan x-nya itu kurang dari 3, x-nya sama dengan 3, x-nya lebih dari 3, kan gitu. Nah, kondisinya kalau x kurang dari 1, maka dimasukkan ke sini, misalkan min 1. Min 1 dikali min 1. Berarti kan min 1 kurangi berarti min 4. Min 4 kuadrat berarti 16. Nah, berarti positif. X-nya 1 dimasukkan. Berarti positif 0. Ya, nilainya 0 ya berarti ya. 1 dikali, oh iya, turunannya tadi berapa ya? Sebentar. Masukkan ke sini, turunannya berapa tadi? X kuadrat min 4x. Berarti 1 positif, ya kan? Kemudian 0 ini dimasukkan, intinya tuh gini, x kurang dari 1, maka cari angka ini dimasukkan ke turunan fx-nya tadi, maka hasilnya positif, 0, negatif, 0, positif ya. Di x-nya itu dimasukkan ke turunan fx-nya. Kemudian
Nanti bisa dihitung sendiri ya. Kemudian kenapa ini bisa naik? Karena ini positif. Kenapa ini diam? Karena ini 0. Kenapa ini turun? Karena ini negatif. Kenapa ini diam? Kenapa ini 0? Ya, positif maka naik. Ya, dapat dari tanda ini kalian harus memasukkan X-nya ini di dalam ini. Turunan fx-nya. Maka kalau naik maka dibuat seperti naik, diam, turun, diam, naik sesuai perintahnya ini. Maka dibuat sketsanya langsung bisa melandai. Maka bentuk kurvanya itu seperti ini jika dibuatnya seperti itu. Maka titik 1,4 merupakan titik maksimum dan titik 3,0 ya. Titik 0,30 merupakan titik minimum. Kenapa? Karena di sini paling kecil kan 1. Paling di sini kan 3 absisnya ya. Oke. Ini bisa di kesimpulannya tadi kan dari sini 3, sama 1,4 ya, dari sini kesimpulannya. Tinggal saya tulis di sini lagi. Di sini sama ya, masa bingung. Oke, kemudian yang selanjutnya fungsi Y sama dengan S pangkat 3 ditambah 1. Tentukan titik stasioner dan jenis dari fungsi tersebut dengan uji turunan pertama. Oke, maka ini dicari turunannya 3x kuadrat ya. Berarti sama dengan kan 0. 3x kuadrat sama dengan berarti x-nya kan 0. 0 dikuadratkan kan 0 ya kan. Oke, kemudian titik ekstrimnya kan 0. Berarti ini x-nya diganti 0. Ya, berarti di sini 0 pangkat 3 ditambah 1 kan 0 tambah 1 kan 1. Berarti titik ekstrimnya itu adalah 0,1. Itu untuk kita baru uji. Kemudian kita buat gambarnya, sketsanya ya. Dimasukkan x-nya kurang dari 0, berarti bisa min 1, ya kan? Min 1 kuadrat kan positif, 1 kali 3 positif, kan gitu. Ya, 0 kuadrat maka 0, hasilnya 0, diam. X-nya lebih dari 1 kan 1 misalkan. 1 pangkat 2, 1 kali 3 positif, ya. Berarti kondisinya, intinya tuh mau mencari tandanya, kamu memisahkan angka sesuai perintah ini ke dalam sini. Ya, ke dalam turunannya, maka kondisinya di sini. Naik, diam, naik. Berarti naik, diam, naik. Kita buat berarti melandai ini, ya. Itu berarti titik 0,1 dari sini ya, merupakan titik belok kurva. Seperti itu. Oke. Oke, menggambar sketsa kurva fungsi polinomial. Ini ya, bisa dibaca. Untuk itu, maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar sketsa. Ini langkah-langkahnya ya. Menentukan titik potong kurva. Titik potong kurva dengan sumbu X, sumbu Y. Titik stasioner, sejenisnya titik maksimum, titik minim, dan titik belok. Nilai-nilai Y untuk nilai X yang besar positif dan untuk nilai X yang besar negatif. Oke. Contoh, gambarlah kurva Y sama dengan X pangkat 4 min 24X kuadrat tambah 6X tambah 10. Maka langkah pertama kan mencari titik potong sumbu X sama sumbu Y. Kalau sumbu X, ya kan, berarti X-nya sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 0, berarti kan ini dimasukkan ya. Ini ada X, ada X, ada X. X-nya diganti 0, berarti kan tinggal ini, 10. Maka diperoleh titiknya adalah 0,10. Kemudian kalau Y-nya 0, maka ini difaktorkan. Ya, nanti difaktorkan. Ini seperti ini nanti. Titik stasioner setelah jenisnya, berarti ini dicari turunannya. Nah, kedua kan mencari titik stasionernya kan, bisa maksimum, minimum itu. Berarti cari turunannya dulu. 4x pangkat 3 min 48x tambah 64. Berarti x pangkat 3 min 12x plus 16. Kenapa? Ini dibagi 4. Disederhanakan. Ini ke sini disederhanakan ya, dibagi 4. Maka ini ke sini difaktorkan. Berarti dapatkan X sama dengan 2 dan X sama dengan min 4. Seperti itu ya, mudah. Kemudian kalau X-nya 2 maka hasilnya 58 karena 2-nya dimasukkan ke soal. Ini ya dimasukkan, maka hasilnya 58. Kalau X-nya itu min 4 maka hasilnya min 374 ya. Oke, langkah selanjutnya berarti didapatkan, ini dapat dari mana? Dari sini.
2,58 ya, perhatikan sama 2,58 min 4, min 374. Itu dapat dari tadi. Oke, kita buat ini ya. Oke, perhatikan. Ini dapat dari mana? Ini turunannya tadi dimasukkan ke fungsinya, ke fungsi turunannya. Ya, negatif berarti turun. Oke, perhatikan. Di sini kenapa saya gambar seperti ini? Min 4, min 374. Berarti di sini. Ya. Kamu menggambar dulu di sini titiknya. Kemudian 2,58 berarti di sini. Baru dibuat garis itu boleh. Nah, kalau lebih enaknya tuh ya seperti ini. Negatif maka turun. 0 maka di sini diam. Di sini negatif. Oh iya. Di sini X-nya lebih dari X sama dengannya 2 X sama dengan 2-nya itu 0, X lebih dari 2-nya itu negatif. Ya. Lebih enaknya tadi. Ini langsung dibuat gambar titik-titik seperti itu. Hubungan garis. Persamaan garis singgung dan garis normal kurva sebuah fungsi. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx di titik A sama dengan Fa. Gradien sama dengan M ya. Gradien itu sama turunannya itu sama ya. M sama dengan Fa. Nah, di sini penentuan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx di titik A Fa, maka berlaku rumus ini. Ini yang kamu hafalkan ini, rumus ini. Y sama dengan Fa, sedangkan turunan dari Fa dikali X min A, atau Y sama dengan turunan dari Fa dikali X min A turunan Fa ditambah turunan Fa. Ini ya, dihafalkan yang paling bawah. Contoh, tentukan gradien dan persamaan garis singgung pada kurva. Diketahui kurva sama titiknya. Ya, berarti bagaimana caranya? Sama, kalau ada ini maka dari turunannya 2x min 4. Karena di sini kan x-nya kan 4, maka x-nya dimasukkan ke sini. 2 kali 4 dikurangi 4, berarti 8 dikurangi 4, 4. Persamaan garisnya di sini tadi rumus yang bawah tadi Y sama dengan Fa sama dengan turunan dari Fa dikali X min A. Berarti Fa-nya kan min 3 dapat dari sini. Fa kan sama aja dengan Y, maka ini ya 3 dari sini. Y min 3 sama dengan turunan dari ini kan ini 4 dikali X min A-nya berapa? A-nya adalah 4. Ini A ya, 4. Maka dimasukkan, dihitung, maka ketemu Y sama dengan 4X min 13, atau dijadikan 1, 4X min Y min 13 sama dengan 0. Sama. Ini persamaannya. Oke. Tentukan gradien dan persamaan garis singgung pada kurva di berabsis 1. Berarti kalau berabsis 1, maka satunya itu dimasukkan ke soal. Berarti nilainya adalah 0. Ya, ini berabsis 1 kan ini dimasukkan ke soal. Ketemu 0. Titik singgung berarti kan 1,0 karena berabsis 1 hasilnya 0 berarti 1,0 kan gitu. Berarti Y-nya kan ini, turunannya 2x min 3. Gradiennya berarti M sama dengan 2 kali 1 min 3. Kenapa dari 2 kali 1 dari sini? Karena berabsis 1 berarti 2 kali 1 min 3. Satunya min 1, ya kan? Berarti di sini rumusnya garis singgung ini ya. Y sama dengan Fa, ini rumus garis singgung. Sama dengan F turunan dari Fa kali X min A. Fa-nya adalah 0, dapat dari mana? Dari sini. Kemudian F turunannya adalah min 1 dari sini ya, dimasukkan. X min A-nya adalah 1, berabsis 1 ini. Dimasukkan, ketemunya ini. Gitu ya. Oke, tentukan koordinat titik singgung jika diketahui dua fungsi ya. Berarti bagaimana? Nah, Y sama dengan ini, berarti gradiennya 3. Kemudian berarti dari soal ini Fx kita cari turunannya. Berarti misalkan titik singgungnya kan Y1, Y1. Berarti turunannya ini dimisalkan kan gradiennya kan 3 dari sini toh. Diganti ke sini kan gradien kan sama aja dengan turunan dari Fx, ya kan? Maka diganti di sini. 2x1 min 7 berarti 2x1 min 7 sama dengan 3. Mencari x1-nya adalah 5. Oke. Kemudian karena titik singgungnya adalah ini ya, hasilnya kan 5 ini toh, maka 5 ini dimasukkan ke soal.
ke sini, ke soal fx, maka hasilnya min 8, berarti titik singgungnya adalah 5,-8. Ini min 8 sama 5 itu titik singgung, ya. Oke. Persamaan garis normal, ini. Tadi, garis singgung kan rumusnya ini. Ya, kalau garis singgung ini, kalau tegak lurus ini. Ya, dihafalkan. Contoh, tentukan persamaan garis singgung pada ini persamaan garis singgung dan garis normal. Tadi rumus yang bawah, garis normal. Berarti mencari turunannya 3x² min 4x. Berabsis 2 soalnya, maka diganti turunannya, diganti 2. Berarti 3 kali 2 kuadrat min 4 kali 2 hasilnya 4. Berarti kalau x-nya itu 2, berarti y sama dengan 2 pangkat 3, ini ya, ke sini. Min 2 kali 2 kuadrat plus 3 sama dengan 8 min 8 plus 3, hasilnya 3. Berarti dapatkan titiknya 2,3. Penentuan persamaan garis singgung, rumusnya tadi y sama dengan FA, sama dengan turunan dari FA dikali S min A. FA-nya dapat dari 3, dari sini. Turunannya FA kan 4, kan sama aja dengan gradien. A-nya adalah 2, gitu ya. Ini dapat dari sini ya. Oke, maka y sama dengan 4x min 5. Gitu. Berarti kita tinggal mencari garis normalnya. Berarti di sini y sama dengan rumusnya dimasukkan aja. Yang penting kamu hafal rumus ini. Turunan FA-nya tadi kan 4, ya kan? M sama dengan min 1/4. Kenapa min 1/4? Karena rumusnya tadi kan min 1 per turunan dari FA. FA kan berarti 4 tadi toh, dilihat lagi. Maka ini dapat dari sini, gitu ya. Oke, maka di sini disamakan penyebutnya, maka X plus 4Y min 14 sama dengan 0. Selesai. Kalian kelas 11 silakan latihannya ini dicoba. Kalau kurang paham, kalian bisa tanya di classroom, ya, di kelas kita online. Untuk latihannya silakan dikerjakan, batas waktunya sampai hari Minggu, ya, sebelum hari Senin, berarti hari Minggu jam 23.59. Oke, dikirim di classroom, ya. Untuk pertemuan matematika hari ini Bunda akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.